Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang stomata. Baik, sebelumnya perkenalkan kami kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Fevi Nofrita dengan BP 16 10 21 20 38. Selanjutnya Cindy Luciarta dengan BP 19 10 21 10 23. Yang ketiga Guntur Rifana Hakim dengan BP 19 10 21 10 26. Yang keempat Alifah Sufi Anissa dengan BP 19 10 21 10 69. Yang kelima Farhan Fadurrahman dengan BP 19 10 21 10 74. Yang keenam Fajar Imam Nugraha dengan BP 19 10 21 2014. Dan yang terakhir saya sendiri Darasa Fitri dengan BP 19 10 21 30 12. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan dibacakan oleh Alifah. Kenalkan, nama saya Alifah Sufi Anissa, BP 19 10 21 10 69. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian stomata, letak stomata, dan fungsi stomata. Yang pertama adalah pengertian stomata. Stomata adalah pori-pori kecil yang terdapat pada tumbuhan darat, dan letak stomata terdapat pada epidermis di bagian bawah daun. Fungsi stomata yang pertama adalah mendapatkan karbon dioksida dan melepaskan air. Yang kedua adalah merespon perubahan lingkungan. Fungsi stomata yang ketiga adalah stomata sebagai jalur patogen. Keempat adalah mendeteksi produktivitas tanaman secara alami. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fajar Imam Nugraha, nomor BP 19 10 21 20 14. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu densitas stomata. Densitas stomata merupakan kerapatan stomata yang terdapat di bawah permukaan daun. Pada dasarnya, densitas stomata pada setiap tanaman itu berbeda-beda tergantung kepada spesies tumbuhannya dan juga faktor-faktor yang membedakan densitas stomata tersebut. Faktor yang membedakan densitas pada daun tumbuhan ada faktor internal maupun eksternal. Densitas atau kerapatan stomata dipengaruhi oleh faktor internal antara lain faktor genetik, ukuran daun, dan ukuran stomata. Serta faktor eksternalnya ada intensitas cahaya, suhu, serta kelembaban. Kenalkan, nama saya Cindy Luciarta, BP 19 10 21 10 23. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe stomata berdasarkan keberadaan sel tetangga. Tipe stomata ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tipe anomositik atau ranusulase. Tipe ini merupakan tipe di mana sel tetangga yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran dengan sel epidermis di sekitarnya. Tipe ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan dengan famili Cucurbitaceae, Malvaceae, Caparidaceae, dan Ranusulacea. Yang kedua itu adalah tipe anisositik atau crucifera. Tipe ini merupakan tipe sel penutup yang dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak berukuran sama. Biasanya itu dimiliki oleh tumbuhan dengan famili Solanaceae dan Crucifera. Yang ketiga itu ada tipe parasitik atau rubiaceae, di mana tipe ini sel penutupnya didampingi oleh sel tetangga atau sel tetangga ini jumlahnya lebih dari 1 dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup serta celahnya. Biasanya dimiliki oleh tanaman dengan famili Mimosa, Magnolicea, dan Rubicea. Selanjutnya yang keempat itu ada tipe diasitik. Tipe diasitik ini merupakan tipe stomata yang dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dengan famili Acanthaceae dan Caryophyllaceae. Selanjutnya, yang tipe terakhir itu adalah tipe actinositik. Tipe ini merupakan tipe di mana setiap sel penutup dikelilingi oleh sel tetangga yang menyebar melalui. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadurrahman dengan BP 19 10 21 10 74. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe stomata berdasarkan sel penutup dan penebalannya. Yang pertama ada tipe Amaryllidaceae. Tipe ini jika dilihat dari atas akan berbentuk seperti ginjal.
memiliki dinding punggung tipis dan dinding perutnya tebal. Yang kedua ada tipe Helleborus, yaitu memiliki sel penutup di atas berbentuk seperti ginjal dan dinding punggung dan dinding perutnya tipis. Yang ketiga ada tipe Graminia. Tipe Graminia bentuk sel penutup seperti halter, dinding sel penutup bagian tengah agak tebal yang merupakan penegak halter. Yang keempat ada tipe Minium. Berbentuk seperti ginjal juga, dinding perutnya tipis, tetapi dinding yang lainnya tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Fevi Novita, BP 1610212038. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tipe-tipe stomata pada tumbuhan. Stomata dapat dikelompokkan berdasarkan susunan-susunan sel tetangga. Stomata pada tumbuhan Dicotyledon dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, tipe Anomocete atau Ranunculate, yang merupakan tipe sel tetangga yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran dengan sel epidermis sekitarnya. Tipe ini umumnya dijumpai pada stomata tumbuhan keluarga Cucurbitaceae, Malvaceae, Caparidaceae, dan Ranunculate. Tipe Anisocytic atau Cruvera yaitu sel penutup dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak berukuran sama. Tipe ini dapat ditemukan pada stomata tumbuhan anggota keluarga Solanaceae dan Crucifera. Yang selanjutnya yaitu tipe Parasitic atau Rubiaceae, tipe sel penutup yang didampingi oleh satu sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah. Tipe ini dapat ditemukan pada stomata tumbuhan anggota keluarga Mimosaceae, Magnociliaceae, dan Rubiaceae. Tipe Diacitic yaitu tipe stomata yang dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Dinding bersama dari kedua sel tetangga tegak lurus terhadap sumbu panjang sel penutup serta celah. Dapat ditemukan stomata tipe ini pada tumbuhan anggota keluarga Acanthaceae dan Caryophyllaceae. Tipe stomata berdasarkan asal sel. Stomata dapat juga dikelompokkan berdasarkan asal dari sel tetangga dan tipe penutupnya. Berikut tipe-tipe stomata berdasarkan asal sel tetangga dan sel penutupnya. Yang pertama yaitu mesogen, yaitu kedua sel berasal sama. Yang kedua parigen, apabila sel tetangga tidak mempunyai asal yang sama dengan sel penutup. Yang ketiga yaitu mesoperigen, yaitu apabila sel tetangga sedikitnya satu saja memiliki asal yang sama dengan sel penutup. Pada tumbuhan monocotyledon atau monocotyl, penyebaran stomata tersusun secara longitudinal, sedangkan pada tumbuhan dicotyledon atau dicotyl letak stomata tidak. Gen stomata diantaranya yaitu yang pertama sel penutup atau guard cell. Sel penutup disebut juga sel penjaga. Sel penutup merupakan sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel penutup terdiri dari sepasang sel yang kelihatannya simetris dan umumnya berbentuk ginjal. Sel penutup merupakan sel aktif atau hidup. Pada sel-sel penutup terdapat kloroplas. Gambar berikut menunjukkan sel-sel penutup terdapat pada kloroplas. Yang kedua yaitu sel tetangga atau subsidiary cell. Sel tetangga merupakan sel yang berdampingan atau yang berada di sekitar sel-sel penutup. Sel-sel tetangga dapat terdiri dari 2 buah atau lebih yang secara khusus melangsungkan fungsinya secara berasosiasi dengan sel-sel penutup. Yang ketiga celah atau aperture atau porus. Di antara kedua sel penutup terdapat celah atau porus yang berupa lubang kecil. Sel penutup dapat mengatur penutup atau membukanya porus berdasarkan perubahan osmosisnya.
Yang keempat yaitu ruang udara dalam substomata kamber. Ruang udara merupakan suatu ruang antar sel yang besar dan berfungsi ganda dalam fotosintesis, transpirasi, dan juga respirasi. Berdasarkan letak sel penutupnya, stomata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu stomata phanerophore, yaitu stomata yang salah satu penutupnya terletak pada permukaan daun atau menonjol sehingga memudahkan pengeluaran air, misalnya pada tumbuhan hidrofit. Yang kedua yaitu stomata cryptophore, yaitu stomata yang sel-sel penutupnya berada jauh di bawah permukaan daun atau tersembunyi. Fungsinya untuk mengurangi penguapan yang berlebihan, contohnya pada tumbuhan xerophyt. Baik, itu penjelasan tentang tipe-tipe stomata dan macam-macam stomata. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Yang pertama, mekanisme membukanya stomata. Pertama, pati yang terdapat pada kloroplas sel penjaga diubah menjadi asam malat. Selanjutnya, pompa proton pada membran plasma sel penjaga diaktifkan. Pompa proton tersebut menggerakkan ion H+. Beberapa di antaranya berasal dari asam malat melintasi membran plasma. Asam malat akan kehilangan ion H+ membentuk ion malat. Hal ini menaikkan gradien listrik dan gradien pH lintas membran plasma. Ion K+ mengalir ke dalam sel tersebut melalui suatu saluran respons terhadap perbedaan muatan. Sedangkan ion Cl- berionisasi dengan ion H+ mengalir ke dalam sel tersebut melalui saluran lainnya dan merespon perbedaan konsentrasi ion H+. Akumulasi ion malat K+, Cl- menaikkan tekanan osmotik sehingga air tertarik ke dalam sel penjaga. Sinyal yang mengaktifkan enzim-enzim pembentukan malat dan mengaktifkan pompa proton di dalam membran plasma adalah cahaya merah dan cahaya biru. Produksi asam malat dan infuksion K+ dan Cl- menarik air ke dalam melalui proses osmosis. Ketika vakuola sel penjaga memperoleh air, sel tersebut membengkak dan menyebabkan tekanan turgor naik. Tekanan turgor ini akan mendesak dinding tipis pada sel penjaga sehingga mengakibatkan stomata terbuka. Selanjutnya yaitu proses menutupnya stomata. Menutupnya stomata akan terjadi pada saat sel penjaga kehilangan ion K+, yang kemudian disusul dengan hilangnya air melalui proses osmosis yang menyebabkan turgor sel penjaga menurun. Adanya klorofil pada sel penjaga mengakibatkan sel penjaga dapat melangsungkan proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa dan mengurangi konsentrasi CO2. Glukosa larut dalam air, sehingga air dan jaringan di sekitar sel penjaga akan masuk ke dalam sel penjaga yang mengakibatkan tegangan turgor sel penjaga naik, sehingga stomata tersebut akan membuka. Perkenalkan, nama saya Cindy Chanta, BP 1910211023. Sekarang saya akan membahas tentang faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor internal namanya jam biologis, di mana jam biologis ini memicu serapan ion pada pagi hari sehingga stomata membuka. Sedangkan pada malam harinya terjadi pembebasan ion sehingga menyebabkan stomata menjadi menutup. Selanjutnya yang kedua itu tekanan internalnya, faktor internalnya itu adalah tekanan turgor, di mana adanya tekanan turgor pada sel penutup, yakni dengan adanya sifat turgoritas akan mempengaruhi sel penutup stomata yang menyebabkan bertambah dan berkurangnya ukuran sel penjaga. Selanjutnya yaitu faktor eksternalnya. Faktor eksternal sini dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama itu ada CO2 atau karbon dioksida, di mana tekanan parsial CO2 yang rendah dalam daun akan mengakibatkan pH sel menjadi tinggi. Pada pH yang tinggi ini
Yang terakhir itu adalah faktor eksternalnya, yaitu angin, di mana angin berpengaruh terhadap membuka dan menutupnya stomata secara tidak langsung. Di mana dalam keadaan angin yang bertiup kencang, pengeluaran air melalui transpirasi itu akan berlangsung secara berulang-ulang sehingga akan melebihi kemampuan tumbuhan untuk menggantikannya. Akibatnya, daun dapat mengalami kekurangan air sehingga turgornya menurun dan mengakibatkan stomata menjadi menutup.